FM 91,2. Radio Kota Batik. News, interaktif, solutif. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Ya, masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribu Tawani dan masih di sesi Senin Berbuku ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung melalui WA di 08554209112. Ada Iwan di sesi ya. Nanyain absen aja nih acaranya opo iki Mas. Acaranya Halo Kota Batik, tapi untuk sesi kali ini saya sedang membawakan buku ya, membacakan buku untuk Anda ya, kawan ya. Jadi Anda ya ini sebagai salah satu cara kita ya untuk bisa membiasakan membaca buku. Nah, ini kayaknya memang sudah sangat penting ya saat ini membaca buku karena jangankan buku ya. Membaca aja kita udah kadang-kala udah kalang kabut deh, jarang banget deh. Contoh paling sederhana deh ya, kalau kita menunjukkan bahwa tradisi membaca kita itu masih kurang. Contoh sederhana, kita beli peralatan, katakanlah misalkan beli HP, jarang deh orang mau membaca manual ininya, petunjuk manualnya, ya kan? Sampai akhirnya kita kadang-kala kelimpungan ketika berhadapan dengan masalah HP kita. Padahal di situ semua petunjuk manualnya ada semua tuh. Iya kan? Nah, itu bukti bahwa kita ternyata paling malas untuk membaca. Ya memang biasanya petunjuk manual itu biasanya ini ya, tulisannya kecil-kecil, susah dibaca gitu. Saya saja kalau misalkan mau baca petunjuk-petunjuk kayak gitu tuh biasanya harus menggunakan sambungan mata gitu ya. Entah itu kacamata atau misalkan kamera untuk bisa membesarkan tampak besar, lebih besar huruf-hurufnya. Tapi apapun itu ya, yuk kita mulai membiasakan diri untuk membaca. Penting banget. Ya, karena banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya, untuk merasakan kegagalan, kita nggak harus kita sendiri yang ngerasain kan. Bisa jadi pengalaman orang lain yang kita baca dalam buku, dan berbagi pengalaman itu juga hal-hal yang saya kira juga sangat luar biasa. Nah, Anda kawan yang punya referensi atau misalkan punya rekomendasi buku apa yang perlu saya baca setelah saya selesai membacakan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel ya, silakan bisa Anda sampaikan melalui WA, boleh. Nah, tapi setelah ini selesai, bagian ini selesai, buku ini selesai keseluruhan. Wah, banyak banget, masih banyak babnya. Baik, saya lanjutkan lagi ke bab yang ke-8 nih kawan. Bagian penting judulnya adalah paradoks orang dalam mobil. Ya, saya mulai aja untuk Anda. Bagian paling asik dalam pekerjaan valet adalah bisa menyetir beberapa mobil paling keren yang pernah menyentuh jalanan. Tamu datang membawa Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, semua mobil ningrat. Dulu saya bermimpi punya satu mobil semacam itu. Karena saya pikir mobil mewah memberi sinyal sangat kuat kepada pihak lain bahwa kita sudah berhasil. Cerdas, kaya, berselera, penting, dan lihat aku. Nah, ironinya adalah saya jarang melihat mereka, para pengemudi mobil mewah. Bila Anda melihat seseorang mengendarai mobil bagus, Anda jarang berpikir, wow, orang yang menyetir mobil itu keren. Malah Anda berpikir, wow, kalau saya punya mobil itu, orang bakal pikir saya keren. Disadari atau tidak, itulah yang dipikirkan orang. Ada paradoks di sana. Orang cenderung ingin kekayaan memberi sinyal ke pihak lain bahwa dia harus disukai dan dikagumi. Kenyataannya,
Orang lain sering tidak mengagumi Anda, bukan karena mereka tak menganggap kekayaan harus dikagumi, melainkan karena mereka menggunakan kekayaan Anda sebagai patokan untuk hasrat mereka sendiri disukai dan dikagumi. Iya juga ya. Yang keren adalah mobilnya, orangnya enggak gitu ya. Nah, surat yang saya tulis sesudah putra saya lahir mengatakan, boleh jadi kamu pikir kamu ingin mobil mahal, arloji keren dan rumah besar. Namun saya mesti bilang, sebenarnya kamu tak ingin itu. Kamu sebenarnya ingin rasa hormat dan kagum dari orang lain. Dan kamu pikir barang mahal akan mendatangkannya. Hampir tidak pernah begitu. Terutama dari orang-orang yang kamu inginkan rasa hormat dan kagumnya. Saya belajar itu dari pekerjaan valet. Ketika saya mulai berpikir mengenai semua orang yang menyetir Ferrari di hotel, ke hotel ya, dan melihat saya memandangi mereka, memandangi mereka. Nah, orang mesti memandangi mereka kemanapun mereka pergi, dan saya yakin mereka senang. Saya yakin mereka merasa dikagumi. Namun, apa mereka tahu? Saya tak peduli dengan mereka atau memperhatikan mereka. Apa mereka tahu juga bahwa saya cuma memperhatikan mobilnya dan membayangkan diri sendiri di kursi pengemudi. Apa mereka beli Ferrari sambil berpikir mobil itu bakal mendatangkan kekaguman tanpa menyadari bahwa saya dan kemungkinan sebagian besar orang lain yang terkesan dengan mobil itu tak benar-benar memikirkan dia yang mengemudikannya. Apa gagasan yang sama berlaku bagi mereka yang punya rumah besar? Hampir pasti. Perhiasan dan pakaian? Ya. Intinya bukanlah bahwa kita harus berhenti mengejar kekayaan atau mobil mewah. Saya suka dua-duanya. Intinya adalah pengakuan tersirat bahwa orang biasanya ingin dihormati dan dikagumi pihak lain dan menggunakan uang untuk membeli barang mewah boleh jadi tak mendatangkan dua hal itu sebanyak yang Anda bayangkan. Jika rasa hormat dan kagum adalah tujuan Anda, hati-hati dengan cara mencarinya. Kerendahan hati, kebaikan, dan empati akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil. Kita belum selesai bicara mengenai Ferrari. Cerita lain mengenai paradoks mobil ada di bab berikutnya, bab 9. Kira-kira gimana nih? Oke, dan saya sapa dulu yang sudah bergabung lagi di 0855420912. Ada Mas Adi di Karanganyar. Katanya absen Om, cuaca di sini masih hujan dari maghrib tadi. Iya, sini juga hujan, malah ada geluduknya. Setuju sekali, kebiasaan membaca untuk sekarang kayaknya sudah hampir tidak dikemari seiring canggihnya teknologi. Orang zaman sekarang lebih prioritas dengan gadgetnya ya, buat story WA, IG, FB, dan lain-lain. Request dong. Oke deh, ujung-ujungnya request ya. Baik. Ya pokoknya semuanya sehat aja ya. Biarpun cuaca malam hari ini agak kurang bersahabat dengan aktivitas di luar ya. Pokoknya semangat yang sedang bekerja, yang sedang menjalankan tugasnya untuk mengais rezeki ya. Berkah deh buat Anda. Semoga aja hujan insya Allah mendatangkan kebaikan untuk kita semua kok. Nggak selamanya. Ya bukan nggak selamanya ya hujan itu buruk. Tapi apa yang didatangkan oleh alam kepada kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oke? Iya dong. Oke. Tadi diminta sama siapa? Mas Adi. BIP. Nanti aku cari ya. Sementara ini dulu deh. Aku mau munculin. Oh iya, ini jamnya nih. Jamnya buat nayangin Historia Islam. Kita simak bareng aja ya. Tapi sebelumnya terima dulu deh satu lagu dari Dewa. Bukan Cinta Manusia Biasa. Untuk Anda yang saat ini masih menguping atau mendengarkan siaran Radio Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.